Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang mengangkat topik tentang permasalahan gagal ginjal. Adapun anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Rumah Sakit Dori Sipalus, Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan, ada Ibu Yunisri Rezeki Hatiningsih, ST. Dalam kurun waktu 1 minggu, perharinya pada satu shift, jaga terdapat 20-25 orang pasien melakukan cuci darah dikarenakan mengalami gagal ginjal. Apa itu gagal ginjal? Ginjal memainkan peran kunci dalam tubuh, tidak hanya menyaring darah dan mengeluarkan produk-produk sisa, namun juga dengan menyimbangkan tingkat elektrolit di dalam tubuh, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi produk dari sel-sel darah merah. Gagal ginjal adalah suatu kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan membuang racun dan menyeimbangkan cairan tubuh. Gagal ginjal kronis adalah penyakit ginjal yang telah berlangsung lama sehingga menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal akut adalah suatu kondisi saat ginjal tiba-tiba tidak dapat menyaring limbah dari darah. Gagal ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik merupakan suatu kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan serta elektrolit akibat destruksi struktur ginjal yang progresif yang ditandai dengan penumpukan sisa metabolisme di dalam tubuh. Mutakin dan Sari 2011. Selanjutnya ada gagal ginjal akut. Dikutip dari Kenward dan Tan tahun 2003, gagal ginjal akut ditandai dengan gejala yang timbul secara tiba-tiba dan penurunan volume urin secara cepat. Penyakit ini mengakibatkan peningkatan kadar serum urea, kreatinin, dan bahan lain. Gagal ginjal akut bersifat reversibel, namun secara umum tingkat kematian pasien tinggi. Selanjutnya dapat kita lihat di sebelah kiri di sini ada foto dari ginjal yang normal. Di sebelah kanan sendiri ada foto ginjal yang rusak atau ginjal yang sudah terkena gagal ginjal kronis. Stadium gagal ginjal. Menurut Aryani 2016, stadium gagal ginjal dibagi menjadi 3, yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Stadium 1, tahap paling ringan, di mana kondisi ginjal masih baik karena hanya terjadi penurunan tahap ginjal, yaitu tahap di mana kreatinin serum dan bun dalam batas normal. Stadium 2, tahap influence ginjal, karena terjadi kerusakan pada fungsi ginjal lebih dari 75% jaringan. Paal ginjal akan sangat menurun dan menimbulkan gejala-gejala anemia, tekanan darah naik, dan aktivitas penderita akan terganggu. Stadium 3 yaitu tahap akhir, dikarenakan 90% dari massa nefron sudah hancur atau hanya sekitar 200.000 nefron yang masih utuh, mengalami pengeluaran kemih kurang dari 500 per hari. Penyakit gagal ginjal merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun, terdapat beberapa cara pengurangan risiko munculnya penyakit lain. Yang pertama, menjaga ketekanan darah. Kedua, perubahan gaya hidup. Ketiga, obat-obatan. Dan yang keempat, intake cairan dan makanan. Hemodialisa. Menurut Han Mohammadi tahun 2014, hemodialisis adalah proses terapi pengganti ginjal dengan memakai selaput membran semi-permeable atau dialiser yang beroperasi seperti nefron sehingga dapat mengeluarkan produk sisa-sisa metabolisme dan mengoreksi gangguan keimbangan cairan dan elektrolit pada pasien gagal ginjal. Menurut Aisara, Asmi, dan Mevri tahun 2018, hemodialisis yaitu suatu proses pertukaran zat terlarut dan produk sisa tubuh dalam darah menggunakan bantuan alat. Baik, berikut adalah alat cuci darah
yang dinamakan dializer atau ginjal buatan. Dializer adalah suatu alat di mana proses dialisis terjadi, terdiri dari dua ruang atau kompartemen, yaitu yang pertama ada kompartemen darah, yaitu ruangan yang berisi darah. Yang kedua, kompartemen diasilat atau ruangan yang berisi diasilat. Kedua kompartemen dipisahkan oleh membran semipermeable. Dializer mempunyai 4 lubang, yaitu 2 ujung untuk keluar masuk darah dan 2 samping untuk keluar masuk diasilat. Dapat disimpulkan dari pemaparan materi adalah gagal ginjal merupakan salah satu penyakit yang tidak boleh disepelekan, karena ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki peran kunci dalam tubuh, karena memiliki fungsi tidak hanya menyaring darah dan mengeluarkan produk-produk sisa, namun juga mampu menyeimbangkan tingkat elektrolit di dalam tubuh, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi produksi dari sel-sel darah merah. Gagal ginjal sendiri merupakan suatu kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan fungsinya. Adanya penyakit gagal ginjal akan mempengaruhi pada kesehatan sistem organ kita yang lainnya, seperti jantung, paru-paru, otak, dan lainnya. Untuk itu, teman-teman, mari kita jaga kesehatan ginjal dengan cara yang pertama, olahraga secara rutin. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, jaga kestabilan kadar gula darah. Yang keempat, jaga kestabilan tekanan darah. Yang kelima, kurangi konsumsi garam. Yang keenam, konsumsi air yang cukup. Ketujuh, hentikan konsumsi alkohol dan rokok. Yang terakhir, hindari konsumsi rutin obat-obat anti nyeri. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai permasalahan kesehatan gagal ginjal. Kami ucapkan terima kasih.